Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya membaca buku ya, kemarin kita nyoba baca buku setengah jam tanpa ngomong ya. Sekarang kita baca buku sambil ngomong. Ini pengusaha itu berjiwa petualang, bukan cerdas. Anda harus, ini halaman 178 ya. Anda harus selalu memiliki margin keamanan. Margin ini penting agar tidak pernah mengalami kehabisan uang tunai. Husnu Oziejin seperti biasanya, orang yang mempunyai latar belakang perbankan memiliki sikap yang sangat konservatif ya, dalam hal melindungi kelemahannya. Bagi dia, menilai kelemahan itu teramat sangat penting. Pengusaha itu berjiwa petualang, bukan cerdas, kata Raphael Badziak. Ketika saya bertanya kepada Franz Hasenfratz apa yang dia hindari dalam bisnis, dia menjawab hanya dengan satu kata, berlebihan. Tanda petik apa? Jangan menghindari risiko. Jangan menghindar dari risiko, tapi jangan mengembangkan bisnis secara finansial terlalu berlebihan. Bisnis Anda bisa hancur dan jatuh di bawah bebannya. Mungkin Anda mengalami keberuntungan 2 atau 3 kali, tapi suatu hari Anda akan mengembangkan ya, terlalu jauh. Jadi setiap hari saya mengambil risiko, tapi saya mampu menanggung kerugian yang disebabkan oleh risiko yang saya ambil. Penting sekali untuk menjaga agar utang dapat Anda kelola, ya enggak? Anda harus mau melakukan sesuatu yang mungkin kelihatan bodoh dan bisa gagal. Anda harus mau melakukan sesuatu yang mungkin kelihatan bodoh dan bisa gagal. Perhatikan rasio risiko strip hadiah. Salah satu kualitas terpenting dari seorang pengusaha adalah kemampuan menilai risiko. Seperti itulah pendapat Jack Cowin. Risiko dapat membunuh Anda, oleh sebab itu tentukan berapa besar risiko yang akan diambil, kapan dan di mana, yang semuanya merupakan garis yang sangat tipis, karena tanpa risiko Anda tidak akan melangkah terlalu jauh. Anda harus mengambil risiko itu adalah bagian dari kesepakatan. Jika Anda tidak memiliki risiko, Anda membuang-buang waktu. Ya. Jika Anda tidak memiliki risiko, Anda membuang-buang waktu. Terus apa lagi? Peraturan 1 dalam bisnis, jangan bangkrut. Sebagaimana dibilang oleh Lirio Parisotto, saya butuh risiko. Jika saya hidup, saya berisiko mati. Anda mengambil risiko sepanjang waktu, tapi bila saya membuat pilihan dalam bisnis, saya harus mampu menanggungnya bila keadaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Cho Tak-wong, founder Cho Tak-wong, World Entrepreneur of the Year tahun 2009, menyarankan untuk lakukan analisis dan perhitungan risiko atas apa yang dapat terjadi dalam sebuah proyek, dan hanya mengambil risiko yang dapat Anda tangani, ya kan? Terimalah bahwa tanpa risiko dan kemungkinan gagal, kesuksesan akan terbatas. Terimalah bahwa tanpa risiko dan kemungkinan gagal, kesuksesan akan terbatas. Sebuah kebodohan juga untuk mengambil risiko yang tidak perlu, yang tidak membawa Anda lebih dekat kepada tujuan Anda. Saya bertanya kepada Jack Cowin, apa yang dia hindari dalam bisnis? Dia menjawab, risiko yang tidak perlu
risiko memang diperlukan, tapi jangan melakukan hal-hal yang tidak berguna terhadap sasaran akhir Anda. Ini halaman berapa ini? 180. Jangan mempertaruhkan lahan demi apapun. Saya tidak peduli betapapun menguntungkannya taruhan itu, betapapun kelihatannya tidak membutuhkan usaha, dan betapapun kelihatannya memberikan jaminan. Kata siapa ini? Kata Menistul. Miliarder melihat potensi yang terdapat dalam berbagai hal, bukan hanya kelemahannya. Miliarder melihat potensi yang terdapat di dalam berbagai hal, bukan hanya kelemahannya. Banyak miliarder seperti Kim Bo-sung yang selalu lebih memilih kesempatan daripada resiko. Dia berorientasi pada kesempatannya. Jack Coyne mengingatkan bahaya terlalu banyak pendidikan. Satu dari persoalan mendapat terlalu banyak pendidikan sebagai seorang MBA adalah Anda mengetahui semua alasan mengapa sebaiknya Anda tidak melakukan sesuatu. Anda menjadi terlalu berhati-hati. Anda mengetahui segala hal yang tidak dapat menyimpang. Anda mengukur kelemahan jauh lebih banyak daripada Anda mengukur potensi. Jadi menilai kelemahan teramat sangat penting, kata Hosnu Oziegin. Lantas apakah yang menjadi rumus kemenangan dalam kaitannya dengan risiko? Cukup mudah. 2. Ambil risiko yang diperhitungkan, memiliki rasio risiko garis miring hadiah terbaik, bukan dengan mempertaruhkan toko, atau dengan kata lain, ambillah risiko yang mampu Anda tangani, yang memiliki kelebihan besar dan kelemahan kecil. Salah satu kualitas terpenting dari seorang pengusaha adalah kemampuan menilai risiko. Persepsi risiko bersifat subjektif dan tidak harus sesuai dengan jumlah uang yang dimaksud. Philip Sang-fi mempertaruhkan miliaran setiap hari, tapi dia tidak terpengaruh dengan nilai itu. Orang menganggap saya mengambil risiko yang besar. Terus terang sebenarnya saya tidak mengambil risiko yang besar. Saya mampu mengelola dengan efektif. Berapa ini? Mungkin Anda terdengar pretensius, tapi pada kenyataannya cukup jelas. Dengan ukuran yang semakin berkembang, pendekatan Anda terhadap risiko mengalami perubahan. Ron Sing menjelaskan dengan gamblang. Dengan bertambahnya usia, saya menjadi lebih waspada, saya menjadi lebih berhati-hati. Sewaktu muda saya akan langsung bertindak. Sekarang saya berpikir agak lebih lama. Saya lebih baik kekurangan yang saya menjadi lebih berhati-hati. Sewaktu muda saya akan langsung bertindak. Sekarang saya berpikir dan agak lebih lama. Sekarang lebih banyak kerugian yang bisa terjadi, tapi benar ngantuk nih. Udah dulu 181, baru berapa halaman udah ngantuk. Mana mak? Belanja mulu, masak mulu sih kagak bosen. Hehehe. Disangkanya ngaji saya. Judulnya The $1 Billion Secret, 20 prinsip rahasia para miliarder dalam meraih kekayaan dan kesuksesan. Raphael Badziak. Ngantur ya. Sewaktu muda saya akan langsung bertindak. Sekarang saya berpikir agak lebih lama. Sekarang lebih banyak kerugian yang bisa terjadi, tapi sekarang saya lebih siap untuk melakukan permainan yang lebih besar dengan taruhan yang lebih besar. Tanpa resiko, Anda tidak akan melangkah terlalu jauh.
Anda harus mengambil risiko. Itulah bagian dari kesepakatan. Jika Anda tidak memiliki rasio, jika Anda tidak memiliki risiko, Anda membuang-buang waktu. Jika Anda tidak memiliki risiko, Anda membuang-buang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.